Pada hakikatnya, manusia mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan ini merupakan hukum alam yang pasti dilakukan oleh manusia. Dibanding dengan hewan, manusia lebih rasional dan dikasih anugerah untuk bisa berpikir lalu menyesuaikan dengan lingkungan. Yang menjadi persoalan, lingkungan seperti apa yang menjadikan manusia mengalami perubahan yang lebih baik? Lalu, sikap seperti apa cara mengatasi lingkungan yang salah? Oke, mari kita bahas di video kali ini. Baik, kita awali pembahasan ini dengan suatu pertanyaan. Saya bertanya pada kalian, apa itu perubahan? Perubahan itu apa? Tentu setiap orang memiliki definisi sendiri apa itu perubahan. Perubahan menurut saya adalah perjalanan dari waktu ke waktu, tindakan dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Iya, itu perubahan menurut saya. Ketika kita membahas perubahan, tentu memiliki banyak aspek yang perlu dibahas. Memiliki banyak aspek yang perlu dikaji. Memiliki banyak aspek yang perlu kita telaah. Di video kali ini, saya akan merangkum apa sebab terjadinya manusia mengalami perubahan. Perubahan menjadi lebih buruk atau perubahan menjadi lebih baik. Karena duanya sifatnya juga perubahan. Apa yang menjadikan mereka mengalami perubahan ini? Iya, saya menyebutnya ada dua aspek, yaitu aspek teori dan praktek. Mungkin teman-teman bertanya, apa hubungannya teori dengan perubahan? Apa hubungannya praktek dengan perubahan? Saya akan jawab, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Mari kita bahas dengan bahasa yang sangat sederhana. Manusia difasilitasi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan, kaki. Artinya apa? Media ini diberikan oleh Tuhan sebagai sinyal bahwa manusia tidak hanya sekedar berpikir, melainkan manusia diberi sinyal untuk bertindak, praktek dalam kehidupannya. Di dalam diri manusia, difasilitasi otak untuk berpikir, hati untuk merasakan. Ini merupakan sinyal juga yang diberikan oleh Tuhan bahwa manusia tidak hanya sekedar bertindak, praktek, melainkan manusia juga dipaksa untuk berpikir dan merasakan. Sampai di sini, teman-teman mulai paham maksud saya. Oke, kesimpulannya adalah bentuk manusia yang seperti ini memang sengaja didesain untuk tidak hanya sekedar berteori saja, melainkan juga melakukan praktisi dalam kehidupannya. Dengan begitu, ketika keduanya dilakukan dengan beriringan dan seimbang, tentu manusia pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Manusia diberikan hak untuk melakukan perubahan. Tetapi, dengan perubahan yang ada, manusia harus mau tidak mau menggunakan fasilitas yang ada di luar tubuh maupun yang ada di dalam tubuh. Karena tanpa menggunakan keduanya, manusia tidak akan mengalami perubahan yang apa yang dia inginkan. Sang bijak mengatakan, teori tanpa praktek itu hampa, praktek tanpa teori itu buta. Kata-kata ini mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi bagi saya kata-kata ini sangat bermakna. Saya punya kisah yang menggambarkan antara teori dan praktisi ini. Saya mau bercerita di sini. Ini terjadi pada lingkungan saya. Sewaktu-waktu, saya bertemu dengan kawan lama saya. Teman yang menurut saya aktif pada waktu di bangku SMP. Dan ya, menurut saya anak ini termasuk anak yang pintar. Karena selalu berada pada 3 teratas pada saat peringkingan. Selain aktif di kelas, anak ini juga aktif di ajang perlombaan.
baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Dan beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengan anak ini. Dan anehnya, ada sesuatu yang kurang asik gitu yang saya lihat. Wajah yang frustasi dan keadaan yang kurang baik gitu loh. Keadaan yang justru seperti orang biasa-biasa aja. Padahal pada waktu dulu saya membayangkan anak ini akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Karena sering juara, baik itu di kelas maupun di ajang lomba. Kemudian anak ini bercerita tentang kehidupannya setelah lulus SMP. Bercerita tentang lingkungan dia yang penuh dengan idealis, kompetitif, baca buku ya, banyak dan lain sebagainya. Karena sesuai dengan passion dia, memang suka belajar. Tetapi secara teori ya, bukan secara praktek. Dan akhirnya dari apa yang dia ceritakan, saya menemukan titik kesimpulan kenapa dia sampai pada saat ini. Keadaan yang kurang baik lah bagi saya. Ternyata kesimpulannya adalah dia sampai lupa bahwa teori itu tidak membawa dia terjun pada lapangan pekerjaan. Sedangkan di lapangan pekerjaan, semua perusahaan membutuhkan mereka yang bisa bekerja, bukan mereka yang hanya bisa berbicara maupun berteori. Logik ya? Logik lah pastinya. Di zaman sekarang, perusahaan mana yang hanya membutuhkan orang pandai berbicara? Enggak. Justru perusahaan membutuhkan mereka yang ahli dalam bidangnya, ahli dalam prakteknya. Anak ini kemudian menyadari bahwa teori itu tidak melulu membawa orang pada impian-impian mereka. Ini logik, dan ini memang masuk akal dalam kehidupan. Seperti apa yang saya bahas sebelumnya, bahwa tubuh manusia ini memang didesain tidak hanya sekedar berpikir, melainkan juga praktek. Dan di bulan yang sama, saya menemukan teman yang berbeda justru, yang dulunya tidak peduli pada pendidikan. Sekolah juga tidak sebegitu serius dalam pelajaran tertentu, karena pada waktu itu masih menggunakan sistem UN ya, ujian nasional. Justru dia membenci pelajaran-pelajaran yang seperti bahasa Inggris, MTK, dan IPA pada waktu itu, sehingga nilainya jelek. Dan di keseharian dia suka memancing, suka suka main layangan gitu pada waktu itu. Di saat saya bertemu dengan dia, saya tanya, "Hey bro, kerja apa?" Saya tanya gitu. Lalu dia jawab, "Gak ada bro, karyawan korporat," kata dia, karyawan perusahaan. Justru saya menemukan hal yang aneh juga pada teman saya ini. Sewaktu-waktu saya lihat, kerja karyawan tetapi memiliki mobil gitu loh. Mobilnya ya saya anggap bagus lah ya. Saya taksir di atas 300 juta. Dan rumahnya juga lumayan lah. Dan kerjanya karyawan. Tentu memiliki firasat yang aneh gitu loh bagi saya. Kok bisa karyawan bisa sampai pada tahap ini? Ternyata setelah saya telaah, anak yang dulunya tidak peduli pada pendidikan, yang justru suka mancing, suka main layangan dan lain sebagainya, sekarang dia punya usaha lele dengan kolam yang sangat luas menurut saya. Sangat luas sekali. Dan saya tidak nyangka kehidupan anak ini justru lebih baik dari teman saya yang sebelumnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teori saja tidak cukup dalam menjalani kehidupan ini. Praktisi, tindakan, itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa teori saja tidak cukup
dalam menjalani kehidupan ini. Manusia harus melakukan tindakan, harus melakukan praktek dalam menjalani kehidupannya. Pesan saya adalah jangan sampai berada pada lingkaran setan yang hanya muter terus dalam pikiran tanpa mengetahui di mana ujungnya. Kalau kalian mengalami hal ini, artinya kalian sudah terjebak dalam teori. Ini kehidupan nyata, ini kehidupan dunia. Fasilitas yang ada di dunia pasti nyata dan terlihat. Oleh karena itu, dunia tidak hanya membutuhkan pikiran, tetapi dunia juga membutuhkan tindakan. Alam pikiran memiliki alam tersendiri, alam dunia memiliki alam tersendiri. Oleh karena itu, alam pikiran hanya untuk berpikir. Tetapi untuk mewujudkan alam di dunia, kita butuh tindakan. Iya, ini pesan saya. Baik, ini adalah akhir dari video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.